diawasi. Jadi kalau ada yang main-main, tangkap Pak sama KPK Pak. Nggak main-main Pak. Mau dia Wamenko, mau dia Menko dan lain-lain, nggak ada urusan Pak. Gitu loh. Jangan juga mentang-mentang karena tim kuasa hukum Bapak itu jadi Wamenko, seolah-olah Bapak merasa paling benar dan hebat. Enggak Pak. Negara ini adalah negara hukum, Rechtsstaat, bukan negara kekuasaan atau Machtstaat. Ya, memang walaupun John Austin pernah bilang selaku penganut positivisme hukum, ya, bahwasanya hukum itu adalah perintah penguasa yang mengandung sanksi. Oke, tapi ingat, ya, hukum itu jangan dibawa air mata perasaan. Kalau begitu, besok saya nangis, ya, tolong Pak, saya begini, besok dibebaskan saya, enak bener. Ya sanksi Pak gitu loh. Kardi. Enggak, tunggu dulu. Anda tadi bicara, saya diam. Bukan. Ini menyangkut karena nama baik orang ya. Bukan masalah nama baik. Tadi disinggung Wamenko. Yang mana? Tadi Anda sebut. Saya bilang salah satu tim kuasa jadi Wamenko. Jangan kita merasa besar. Ya, nama baik yang mana? Tolong dicabut. Yang mana? Nggak ada sangkut pautnya. Nggak ada sangkut paut. Jangan menyenggol organisasi dan Yang mana organisasi orang. yang mana? Organisasi mana yang senggol? Ya, kalau Anda bilang Wamenko, semua rakyat sudah tahu. Yang mana Wamenko? Saya bilang Wamenko. Kenapa? Ya. Kalau saya bilang Wamenko, ini negara demokrasi. Saya bebas untuk menyatakan. Jangan Bapak bungkam mulut saya. Saya nggak bungkam, Ya. Anda punya mulut ya. Anda Anda yang bilang jangan mencabut ngajarin omongan bebek, saya. jangan ngajarin bebek berenang kan yang bebek Iya, siapa kan gitu. jangan. Anda jangan membungkam saya dengan bilang tolong cabut ini segala macam. Kenapa? Saya mau bicara saja. Ini negara demokrasi, bukan negara kekuasaan. Gitu loh. Artinya yang saya sesalkan itu, Bapak tahu nggak? Saya pakai mawar hitam hari ini. Ya? Tahu nggak nih simbolnya apa? Saya mewakili orang yang sudah meninggal dunia, Pak. Bayangin. Tahu nggak Eki dimakamkan di mana? Tahu nggak di mana dimakamkan? Di TPU Mawar. Makanya selalu saya pakai mawar. Namanya TPU Mawar, Pak. Bayangin Pak, merinding saya Pak. Saya pernah bermimpi Pak. Iya, bermimpi saya didatangi Eki. Almarhum. Bang, tolong perjuangkan saya Bang. Makanya saya menangis di hadapan kuburan dia Mas. Untuk memperjuangkan itu. Itu mimpi loh, bukan karangan bos. Hah? Artinya orang yang meninggal dunia ini pengen mencari keadilan. Melalui siapa? Melalui pengacara mawar hitam. Jadi kalau kita berbicara seperti itu merinding kita. Karena ini adalah perjuangan orang yang sudah meninggal dunia. Gitu. Terus yang kedua, tadi Bung Jutek Bongso mengatakan bahwasanya klan itu mengatakan lebih baik mati dan membusuk di penjara. Bang, jangan sekali-sekali bilang seperti itu adalah doa. Ya, kalau diaminkan oleh malaikat, benar-benar mati dan membusuk di penjara. Saya juga ngeri nanti melihatnya gitu loh. Ingat, ini belum ada ajab kubur, ya. Masih di dunia kita. Kalau udah dimasukkan dalam tanah itu jebrek gitu. Siapa Tuhanmu? Kata malaikat, hancur bos. Selama ini berbohong terus tak digampar mulut kita itu. Makanya saya minta jangan kita suka-suka membohong, jangan suka-suka membual karena itu bahaya sekali gitu. Saya takut digampar malaikat mulut saya. Makanya saya bicara fakta aja gitu. Terus yang kedua, kasus ini saya ingin sampaikan bahwasanya ada suatu asas yang mengatakan asas litis piniri opertet. Artinya setiap perkara itu harus ada akhirannya. Saya menganggap perkara itu selesai. Karena mereka sudah uji sampai peninjauan kembali. Artinya apa? Ya, sebagaimana di dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung Republik Indonesia pasal 24 dan pasal 66 menyatakan bahwasannya PK itu hanya dapat diajukan sekali. Nah, terlepaslah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013 yang mengatakan PK itu dapat diajukan 2 kali. Akan tetapi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2014 menganulir itu, menyatakan bahwasanya
putusan PK Mahkamah Konstitusi, mohon maaf, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 34 tahun 2013 itu sifatnya valid, sifatnya itu non executable, tidak menghapus norma yang ada di dalam pasal 24 dan pasal 66 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ingat itu, Pak. Jadi SEMA ini sifatnya Bellage Regals. Tahu nggak artinya itu, Pak Jutek? Bellage Regals. Hah? Coba Bu Titin. Ini pengacara-pengacara hebat ini. Bellage Regals. Artinya tahu nggak itu? Nggak ngerti Pak, Bapak jelasin aja. Ini ahli hukum pasti paham itu apa yang katakan Bellage Regal. Bellage Regal itu adalah peraturan kebijakan. Itu diskresi Mahkamah Agung, Pak. Jadi yang diuji itu apa? Yang diuji itu pasal 268 Pak KUHAP. Bukan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung. Jadi jelas PK itu hanya dapat diajukan sekali. Mahkamah Agung menyampingkan itu putusan PK, putusan Mahkamah Konstitusi. Dia buat itu normanya itu tidak menghapuskan norma yang diatur dalam pasal 24 dan 66 Undang-Undang Mahkamah Agung dan Kekuasaan Kehakiman. Jelas. Jadi kalau Bapak mau teriak-teriak sampai ke langit ketujuh juga silahkan saja. Upaya hukum kita nggak halangi itu gitu. Tapi yang saya minta jangan juga menghakimi orang yang sudah meninggal dunia. Karena kita sudah sakit banget nih Bang Karni. Makanya saya marah-marah. Selama ini kita dihakimi terus yang dibilangnya pengonsumsi narkoba. Yang dibilangnya klien saya ini adalah bandar narkoba dan lain-lain. Ibtu Rudiana. Wah pedih Pak. Tapi dengan kemenangan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tabir kemenangan buat kita. Keadilan. Bukan kepada kebohongan-kebohongan yang telah dibentuk opini sedemikian rupa. Artinya apa? Makanya saya minta kepada Bung Jutek Bongso, segeralah Pak, taubat, insaf Pak, ingat hari kiamat mau dekat Pak. Saya pikir yang kuliahin kayak khotbah gitu. Iya, artinya saya ingin menyampaikan ke dia, jangan pernah menghina klien saya. Ya itu boleh, tapi jangan mengkhotbahi. Iya, baik Bang Karni, terima kasih. Saya dinasihati Bang Karni. Tentunya debat kali ini sangat terkesan dan seru, teman-teman. Pitra Mawar tidak akan pernah kendor ya, bahkan dia seperti Tuhan, mengatakan yang tidak luar nalar. Bahkan suasana merasa keruh ya, karena Pitra selalu ngotot bahwa dia benar. Namun untuk Pak Tony, Jutek Bongso, dan Bu Titin selalu tenang ya. Apa tanggapan Anda? Silahkan cantumkan di dalam komentar.